أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبحمده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم، وعمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين حق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسندنا المتصل إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي رحمه الله تعالى وأدام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب صلاة الضحى، إلى أن قال: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع قال حدثنا كهمس بن حسن عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru yang sama-sama kita hormati dan muliakan, para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang kita muliakan pula. Singkatnya, hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya tiang ajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah nikmat sesampun tiang belum kami terima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kesyukuran tiang belum kami akan menambah nikmat-nikmatnya sampai pada akhirnya nikmat yang terakhir surga ngiring Maulana Syekh dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan bighairi hisab yang perlu kami dapati. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau, ngiring beliau juga masuk surga bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Yang sebenarnya semangkinan niki masuk dalam salatuz zawal, tapi diikutkan dalam bab salatul duha. Yang salatul duha niki sampun tiang sampaikan terhadap tiang pelugum sami, baik yang tiang ambil dari hadis-hadis selain dari yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, di antara fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan dari salat duha. Mudah-mudahan sampun tiang pelugum sami dengar, mudah-mudahan bisa tiang pelugum kami lakukan semaksimal mungkin.
Mungkin tiang pelung sami tidak bisa melaksanakan seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah, tapi jangan meninggalkan semuanya. Cuman terkadang yang menentukan kebaikan-kebaikan tiang pelung sami niki adalah barokah. Sebenarnya makna barokah niki adalah ziyadatun fil khair, bertambahnya kebaikan pelunggu. Di saat yang pelung sami Nabi yang disampaikan oleh guru-guru atau para asatis yang pelung sami yang sudah menyampaikan terhadap pelunggu, bisa pelunggu lakukan niki yang menentukan adalah barokah ilmu yang tiang pelung sami terima. Dan barokah niki ditentukan oleh pengabdian, penghargaan dan penghormatan pelunggu terhadap guru tiang pelung sami. Sebenarnya kata Imam Az-Zarruji dalam kitab Ta'limul Muta'allim, ma wasala man wasala illa bil hurmati, ma saqata man saqata illa bi tarkil hurmati. Ma wasala man wasala, tidak akan sampai orang ingin sampai pada tujuannya kecuali tiang pelunggu sami melakukan penghargaan terhadap orang-orang yang sampun mengajar tiang pelunggu sami, menghormati orang-orang yang sampun mengajar tiang pelunggu sami. Sebenarnya di dalam ibarat yang lainnya Imam Az-Zarnuji juga beliau mengatakan al-hurmatu khairun minat ta'ah, penghormatan terhadap guru-guru tiang pelung sami niki itu lebih bagus daripada ketaatan terhadap Allah. Kata beliau, orang tidak kafir disebabkan karena ketaatan, tapi orang kafir disebabkan karena meninggalkan penghormatan. Sebagaimana iblis kafirnya disebabkan tidak mau menghormati Nabi Adam. Maka mudah-mudahan sebisa mungkin tiang pelung sami menghargai para guru-guru tiang pelung sami sesampun ngajar tiang pelung sami, sehingga insyaallah, karena memang begitu tiang pelung sami ada rasa tidak senang apalagi kurang hormat terhadap orang yang menyampaikan atau guru-guru tiang pelung sami, otomatis kebaikan-kebaikan yang disampaikannya juga berat bagi tiang pelung sami untuk melakukannya. Terus sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang disampaikan bukan saja dari tiang semua guru-guru sesampun mengajar tiang pelung sami, mudah-mudahan bisa tiang pelung sami lakukan sedikit demi sedikit, sehingga insyaallah fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan dan kebaikan tersebut mudah-mudahan tiang pelung sami dapati. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang tiang bacakan pelunggum tadi, yaitu beliau ditanya oleh Abdullah bin Syaqiq mengenai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat duhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Siti Aisyah menjawab, la, tidak, illa ayyaji'a bimaghibi min maghibihi, dari hadis niki, kecuali kalau beliau datang dari musafir beliau, baru beliau salat di rumah beliau, yaitu salat duha. Tapi di hadis yang lain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan diri beliau dan para nabi niki mewajibkan diri beliau sampun yang sampaikan terhadap pelungguh, yaitu diantaranya adalah salat duha, salat witir, dan juga ngorban. Begitu juga nanti masalah puasa. Masalah puasa pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebanyakan hari-hari beliau lewati dengan puasa. Tapi terkadang juga Siti Aisyah meriwayatkan beliau menyaksikan Rasulullah tidak melakukan puasa. Yang berikutnya
dari Ahmad bin Mani an Hisham qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sa'd bin Minjab an Qartha'i ad-Dabbi an Qaz'ata an Qartha'in an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 rak'atin inda zawal syamsi. Niki masuk pada salat qabliyah zuhur ya, karena waktu zawal niki adalah waktu tahrim bagi yang belum sami 5 perkara, 5 waktu yang haram hukumnya yang belum sami salat, yaitu salat yang sababul mutaakhirah. Tapi kalau sababul mutaqaddimah boleh yang belum sami lakukan, sekalipun di waktu tahrim niki. Mana waktu tahrim niki? Waktu tahrim niki 5 tempat, 5 waktu. Yang pertama setelah sholat subuh sampai pada akhirnya terbit matahari. Sholat subuh, setelah sholat subuh di saat terbit matahari sampai pada akhirnya matahari niki naik seukuran sepenggalah, mungkin ukuran sekitar jam 7. Sudah mulai waktu masuk waktu duha niki, setelah sholat subuh dan setelah di saat terbit matahari dan di saat tergelincir matahari, di mana posisi bayang-bayang pelungguh. Di saat pelungguh keluar rumah berada di bawah matahari niki, pelungguh tidak memiliki bayangan, yang disebut dengan zawal. Maka di saat zawal niki haram hukumnya yang belum sami salat yang sababul mutaakhirah. Tapi kalau sababul mutaqaddimah boleh kapan-kapan ya. Yang berikutnya yang keempat setelah sholat asar dan di saat tenggelam matahari. Ini yang disebut dengan waktu at-tahrim yang perlu sami, haram hukumnya yang perlu sami melakukan sholat yang sababul mutaakhirah. Tapi kalau sababul mutaqaddimah boleh. Mana yang sababul mutaqaddimah? Yaitu wudu dulu baru ada sholat, masuk masjid dulu baru ada sholat, jenazah dulu baru ada sholat. Yang disebut dengan sababul mutaqaddimah. Tapi kalau sababul mutaakhirah tidak boleh belum lakukan. Mana diantaranya? Yaitu sholat dulu baru ada musafir. Niki yang disebut dengan sababul mutaakhirah. Sholat musafir niki belum lakukan sebelum musafir. Niki yang disebut dengan sababul mutaakhirah, baru belum musafir. Maka haram hukumnya yang belum kami lakukan sholat musafir setelah waktu-waktu yang 5 tadi. Maka saat tergelincir matahari, bayang-bayang pelungguh berada di tidak memiliki bayang-bayang, pelungguh tidak memiliki bayang-bayang, maka niki yang disebut dengan tergelincir matahari, haram hukumnya pelungguh sholat. Maka begitu seukuran 1 jengkal bayang-bayang pelungguh melewati pelungguh, maka masuklah waktu zuhur. Begitu masuk waktu zuhur, maka mulai tiang pelungguh bersami boleh melakukan qabliyah zuhur. Qabliyah zuhur niki ya termasuk salat muakkad dan ba'diyahnya. Yang muakkadnya niki 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Niki yang disebut dengan sholat muakkad. Sebisa mungkin pelungguh lakukan, jangan sampai pelungguh tinggalkan. Dari segi kebolehan, boleh juga yang belum sami sholat qabliyah zuhurnya 4 rakaat, boleh juga ba'diyah zuhurnya 4 rakaat. Yang 4 rakaat niki boleh pelungguh lakukan 2 kali salam, boleh juga pelungguh lakukan 1 kali salam. Tapi kalau pelungguh lakukan 1 kali salam, maka tasyahudnya cuma 1 kali, supaya tidak sama dengan sholat zuhurnya. Begitu juga ba'diyah zuhurnya, boleh pelungguh lakukan, yang pelungguh sami lakukan 4 rakaat 1 kali salam, tapi tasyahudnya 1 kali, supaya tidak ada kesamaan dengan sholat zuhurnya. Dari segi kebolehan. Adapun dari segi afdhaliyahnya, ma aktsaru fi'lan aktsaru fadlan, kata Rasulullah, yang lebih banyak dilakukan
lebih banyak fadilahnya, berarti 2 rakaat salam itu lebih bagus ketimbang 4 rakaat 1 kali salam. Mungkin niki dalilnya mengenai 4 rakaat 1 kali salam boleh tiang pelum sami lakukan. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yudminu 4 raka'atin inda zawali syamsi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudminu min ad-dawam, yaitu terus menerus Rasulullah lakukan. Artinya beliau tidak pernah tinggalkan 4 rakaat inda zawal, di saat begitu masuk waktu zuhur. Bukan zawal di saat bayang-bayang pelunggu, tidak ada. Fakultu ya Rasulullah, lantas Abu Ayyub Al-Ansari berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innaka tudminu hadhil 4 rakaat. Saya selalu menyaksikan baginda terus-menerus melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, inda zawal. Faqala, maka Rasulullah bersabda, inna abwabas samai tuftahu inda zawali syamsi, bahwa pintu langit dibuka di saat matahari tergelincir masuk waktu zuhur. Fala turtajju, tidak akan ditutup, hatta tusalli adh-dhuhr, sampai pada akhirnya akan dilakukan salat zuhur. Fa uhibbu, maka saya sangat cinta, ayyas'adali fi tilka sa'at, saya sangat senang dan cinta kalau amal-amal baik saya naik pada saat itu. Qultu afi kullihinna qira'atun, kata Abu Ayyub Al-Ansari, apakah setiap rakaatnya ada bacaan? Qala na'am, kata Rasulullah, iya. Qultu hal fihinna taslimun fasilun? Qala wa la. Niki dalil yang kuat bagi orang yang mengatakan lebih bagus 4 rakaat 1 kali salam ketimbang 2 kali salam 2 kali salam. Dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya, nyambung sampai Imam Nabi, namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Hal fihinna taslimun fasilun, apakah 2 rakaat salam 2 rakaat salam? Qala la, tidak, kata Rasulullah. Artinya 4 rakaat langsung 1 kali salam, tasyahud 1 kali. Tapi hadis-hadis yang berikutnya juga yang belum kami lihat di kitab Anwarul Masalik, susiat khusus mengenai pendapat-pendapat madhab Imam Asy-Syafi'i mengenai salatut tatawwu, di bab salatut tatawwu. Di situ yang perlu kami lihat mengenai bagaimana salat-salat sunnah, seperti apa yang cara melakukan salat-salat sunnah yang dilakukan dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ahmad bin Mani qala haddatsana Abu Muawiyah qala haddatsana Ubaidah an Ibrahim an Sami bin Minjab an Qaz'ata an Qarta'in an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam nahwahu. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini dari Ahmad bin Mani dengan rapat hadis yang sama dengan hadis yang tadi. Kalau tadi Imam Tirmidzi meriwayatkannya dari Ahmad bin Mani juga. Ya. Qala haddatsana Muhammad bin Musanna qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Muhammad Muslim ibnu Abi Waddah an Abdul Karim Al-Jazari an Mujahid an Abdullah bin Sa'ib أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 بعد أن تزول الشمس قبل الظهر قال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء وأحب أن يسعد لي فيها أمل صالح. Kalau ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Sa'ib. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat qabliyah zuhur 4 rakaat. Ba'da an tazul asy-syams qabla dhuhri. Qala inna sa'atun, lantas Rasulullah berkata, sungguhnya pada saat itu ada waktu-waktu tuftahu fiha abwabus sama, dibuka
padanya pintu langit. Fauhibbu, maka saya sangat cinta dan sangat senang, ayyas'udani fiha amalun soleh, supaya terangkat amal-amal soleh saya pada saat-saat itu. Sedikit mengenai sholat witir para jemaah sekalian. Adapun sholat witir niki boleh pelungguh lakukan 11 rakaat, 1 kali salam. Boleh juga 2 kali tasyahud, 1 kali tasyahud, 1 kali salam, atau 2 kali tasyahud, 1 kali salam. Sholat witir niki seandainya kata pelungguh mau lakukan 11 rakaat. Tapi kalau lebih 2 kali tasyahud, maka batal sembahyang pelungguh. Adapun sembahyang tahajudnya, boleh pelungguh lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh juga 8 rakaat atau 12 rakaat, 1 kali salam. Boleh juga, begitu juga boleh tiang pelungguh bersami, ya, setiap 2 rakaat tasyahud, setiap 2 rakaat tasyahud. Atau boleh juga setiap 3 rakaat tasyahud, setiap 3 rakaat tasyahud boleh. Kalau sholat tahajud. Nanti pelungguh lihat di Anwarul Masalik halaman 64. Okay. Di halaman 64 dari bab sholatul tatawwu'i, bab sembahyang sunnah. Wa yusallimu min kulli rak'atain niki. Boleh pelungguh sembahyang tahajud niki 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya. Fa in jama'a rak'atin bi taslimatin aw tatawwa'a bi rak'atin jaza. Sandi kata pelungguh sembahyang tahajud 8 rakaat atau 12 rakaat, 1 kali salam boleh. Walau tasyahudu fi kulli rak'atain, setiap 2 rakaat pelungguh tasyahud boleh. Aw thalatha, atau setiap 3 rakaat pelungguh tasyahud boleh. Aw arba'an, atau setiap 4 rakaat pelungguh tasyahud boleh. Kalau sembahyang tahajud, okay. Tapi kalau sembahyang witir, ya boleh pelungguh gabung 11 rakaat niki 1 kali salam, tapi tidak boleh tasyahudnya lebih dari 2 kali tasyahud. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Amr bin Ali al-Muqaddami an Mis'ar bin Kidam an Abi Ishaq an Asim bin Damrah عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي قبل الظهر 4 وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها عند زوال ويمد فيها. Ini riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan salat qabliyah zuhur 4 rakaat, 1 kali salam. Okay. 1 kali salam, 1 kali tasyahud, supaya tidak ada kesamaan dengan sholat zuhur. Begitu juga ba'diyahnya, seandainya kata pelungguh lakukan 4 rakaat qobliyah dan ba'diyahnya. Tapi kalau pelungguh lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka setiap tasyahud, setiap 2 rakaat pelungguh harus tasyahud. Maka Sayyidina Ali menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu melakukan salat zuhur, ba'diyah, qobliyah zuhur 4 rakaatan. Wa dzakara anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalliha inda zawalin wa yamuddu fiha, dan beliau melakukan salat qabliyah zuhur niki, ya, wa yamuddu fiha, dan beliau agak panjang melakukannya. Tergantung situasi memang salat zuhur niki. Salat zuhur dan salat isya niki waktul fadilahnya, kalau solat isya waktu fadilahnya sulsul lail, okay. Beda. Selain zuhur di musim panas dengan solat isya, maka waktu fadilahnya di awal waktu. Karena solat ini memiliki pertama waktu fadilah, waktu ikhtiyar, ya, waktu jawaz bil karahah, waktu jawaz bil karahah, dan waktu tahrim. Awal waktu fadilah, jika disebut dengan waktu fadilah, yaitu solat subuh, solat asarnya, solat maghrib niki, yang 3 waktu niki, dan solat zuhur kalau cuaca lagi musim dingin.
Tapi kalau cuaca musim panas, maka waktu fadilahnya sholat zuhur niki di saat matahari sudah agak condong ke barat, supaya tidak terlalu terik. Matahari niki sudah supaya tidak terlalu panas. Orang-orang yang jalan menuju ke masjid di daerah yang panas. Tapi bagi tiang Pelunggu Bustami di sini, ya, cuaca niki stabil, tidak terlalu panas, begitu juga tidak terlalu dingin. Karena kalau di Mekah niki, musim panas niki, ya, sampai 47 tembus 50 derajat. Sebabnya begitu di atas jam 9, ya, Pelunggu buka keran untuk wudhu, baik di rumah, di hotel ataupun di Masjidil Haram. Pelunggu buka keran untuk wudhu niki harus dengan air yang kecil. Karena airnya niki persis kayak air yang mendidih. Kayak air yang mendidih. Kalau sudah di atas jam 9. Karena penyulingan air untuk pasokan air yang ada di Mekah niki kejauhan 100 kilo dari Mekah. Yang disebut dengan Bahar Mekah. Kejauhan 100 kilo. Otomatis sejauh itu kalau musim panas, maka pipa yang dia lewati adalah pipa-pipa yang panas, terik matahari, maka air pun sangat panas luar biasa. Adapun isyanya tetap kalau bisa yang belum kami lakukan solat dengan cara berjamaah di waktu fadilah, alangkah bagusnya. Kapan waktu fadilah solat isya niki? Yaitu di sulusul lail awal, pertengahan sepertiga malam pertama, mungkin sekitar jam setengah 10 atau jam 10 niki sulsul lail pertama, sepertiga malam pertama. Tapi mana lebih bagus? Awal waktu dengan cara berjamaah, dengan waktu fadilah dengan cara berjamaah, maka jauh lebih bagus waktu fadilah dengan cara berjamaah. Tapi mana lebih bagus waktu fadilah dengan sholat sendiri, dengan waktu awal waktu isya niki dengan sholat berjamaah, maka sholat berjamaah itu lebih bagus daripada sholat sendiri sekalipun di waktu fadilah, waktu sholat isya niki. Yang berikutnya bab yang ke-43, babu salatut tatawwu'i fil bait, yaitu salat sunnah paling bagus kalau dilakukan di rumah. Salat sunnah, tapi dari segi kebolehan boleh seperti yang di hadis yang diriwayatkan kemarin sampun yang bacakan Pelunggu di malam ultah mengenai salat duha. Seorang yang berangkat ke masjid untuk melakukan salat duha itu seolah-olah medan perang yang sangat dekat. Karena pada saat itu para sahabat pernah diutus oleh Rasulullah dalam medan peperangan. Mereka peperangannya, medan perangnya sangat dekat, dan mereka mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang yang sangat banyak, serta kembali dari medan perang sangat cepat. Mereka berbangga dengan hal itu. Maka Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kalian medan perang yang sangat dekat, harta rampasannya yang lebih banyak dari itu, dan paling cepat pulang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Anda berangkat ke masjid dan tas melakukan salat duha 2 rakaat, ya, butuh waktu paling 10 menit. Kalau 2 rakaat paling 5 atau 7 menit. Setelah niki baru pulang, itu lebih bagus daripada peperangan yang dibangga-banggakan oleh sahabat pada saat itu. Maka salat sunnah niki paling bagus kalau yang perlu kami lakukan di rumah. Tapi terkadang yang namanya, ya, iman yang perlu kami niki fluktuatif, turun naik, yazidu wa yanqusu. Terkadang iman yang Pelunggu miliki naik, terkadang turun. Di saat di masjid terkadang Pelunggu semangat, iman Pelunggu semangat. Dari mana yang Pelunggu tahu bahwa iman Pelunggu dalam keadaan posisi di atas, ya, di saat yang Pelunggu ringan melakukan kebaikan. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman niki bertambahnya dengan yang Pelunggu semangat melakukan ketaatan-ketaatan, dan berkurangnya iman Pelunggu di saat mudah melakukan maksiat, naudzubillah summa naudzubillah.
Maka terkadang yang namanya tiang peluru sami di saat di masjid semangat tiang peluru sami melakukan sholat sunnah, silahkan lakukan. Begitu sampai di rumah ada keinginan pelunggu, nanti rumah tiang peluru sami sembahyang ba'diyah, qobliyah ba'diyah isya misalkan. Tapi begitu pelunggu sampai di rumah goyo sembahyang isya, langsung pelunggu ke dapur makan, setelah makan lupa belum melakukan ba'diyah isya. Padahal ba'diyah isya ini termasuk solat yang muakkad, sangat dikuatkan. Maka silahkan pelunggu lakukan solat ba'diyah isya. Di sini ada keinginan pelunggu nanti nambah di rumah juga, ya silahkan. Cuman paling bagus setelah pelunggu solat ba'diyah isya niki, pelunggu lakukan solat witir. Setelah solat witir niki, jangan pelunggu lakukan solat-solat yang lainnya lagi. Sekalipun nanti pelunggu berwudu misalkan, jangan pelunggu lakukan itu. Jadikan solat witir nikah dan solat yang terakhir. Setelah berwudu, pelunggu langsung istirahat tidur. Nanti penjelasannya di pelunggu lihat di kitab Anwarul Masalik di Babus Salat Tatawwu'i. Di situ lebih jelas dijelaskan. Qala haddatsana Abbas bin Anbari, qala haddatsana Abdurrahman bin Mahdi, qala an Muawiyah bin Salihin, an Ala bin Harith, an Haram bin Muawiyah, an ammihi Abdullah bin Sa'd qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-salati fi baiti was-salati fil masjid. Qala Abdullah bin Sa'd, beliau mengatakan saya bertanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai salat di rumah dan salat di masjid. Qala, kata Rasulullah, qad tara ma aqraba baiti min al-masjid. Anda melihat dekatnya rumah saya dengan masjid. Fala an usalliya fi baiti ahabbu ilayya min an usalliya fil masjid illa an takuna salat al-maktubah. Kata Rasulullah, salat di rumah saya lebih saya cintai daripada salat di masjid, illa an takuna salat al-maktubah, kecuali salat wajib. Di salat-salat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun rumah beliau berdampingan dengan masjid, salat sunnah beliau selalu beliau lakukan di dalam rumah beliau. Sampai salat tahajud pun padahal Rasulullah bisa keluar karena jarak rumah dengan Raudhah niki dulunya batas masjid Rasulullah, kurang lebih sekitar 8 kali 10 meter. Raudhah niki itu masjid, batas masjid zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di samping beliau adalah rumah beliau bersama Siti Aisyah. Seandainya kata beliau mau, tinggal buka pintu langsung keluar ke masjid untuk melakukan salat sunnah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih senang melakukan salat sunnah niki di rumah beliau. Sebenarnya kalau bisa silahkan pelunggu bikin di rumah niki khusus untuk musalla pelunggu, khusus untuk melakukan salat-salat sunnah di rumah, kamar khusus untuk melakukan salat sunnah. Tapi untuk salat wajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu beliau lakukan dengan cara berjamaah. Dari awal beliau diperintahkan, diajarkan oleh malaikat Jibril sampai pada akhirnya beliau meninggal, beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Selalu salat wajib, salat maktubah dengan cara berjamaah dari awal. Bahkan beliau pun di saat akhir-akhir hayat beliau, di saat azan berkumandang untuk melakukan salat berjamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipapah oleh Usamah bin Zaid. Ada anak dari budak beliau namanya Usamah bin Zaid, selalu berpegangan sama Usamah bin Zaid keluar untuk mengikuti salat dengan cara berjamaah. Maka sebisa mungkin, mudah-mudahan yang perlu Usami diberikan hidayah terus dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, mudah langkah-langkah tiang pelung sami untuk melakukan solat dengan cara berjamaah. Begitu juga solat-solat sunnah, mudah-mudahan tiang pelung sami diberikan kesabaran untuk melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala sampai pada akhirnya tiang pelung sami meninggal mati dalam keadaan melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, atas kurangannya. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian
pada malam ini masih disampaikan tentang sholat sunnah yang sangat dianjurkan untuk kita melaksanakannya, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semua bisa melaksanakan sholat sunat yang kita dianjurkan. Mari kita tutup pengajian kita malam ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Allahumma fiq wal hadi ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.